bacakannya semakin betul, sehingga tadi kelihatan indikasinya bahwa daya saing global kita sudah mulai membaik. Ini yang mengembirakan. Nah, saya ingin memberi catatan kecil bahwa ke depan memang diperlukan pribadi-pribadi yang lebih kuat dan bijak, Pak. Tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, nah mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih itu betul-betul menjadi pemimpin Republik ini yang kuat dan bijak. Karena kenapa saya mengambil istilah kuat dan bijak? Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat surat Al-Baqarah ayat 129. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 129 itu ada doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, itu ada beberapa doa. Nah, di 129 itu doanya begini. Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi ujung ayat itu adalah innaka antal azizul hakim. Itulah anak-anak kita, apa-apa Pak. Itu generasi kita. Innaka antal azizul hakim. Itulah innaka, sesungguhnya engkau azizul hakim, dan yang maha kuat, aziz, dan yang maha bijak. Kenapa saya tertarik sekali dengan dua sifat ini? Karena apa? Ketika kita ingin membangun bangsa ke depan, apalagi di era modern seperti sekarang ini, diperlukan pribadi yang kuat, tetapi pada saat yang sama juga bijak. Nah, maka istilah azizul hakim itu menurut saya bagus sekali, Pak. Innaka antal azizul hakim. Nah, maka agar kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan bijak, ini kan perbaikan pada level pribadi. Nanti perbaikan kedua pada level keluarga, baru nanti perbaikan ketiga pada level komunitas. Nah, baru nanti pada level negara. Kan kira-kira tahapannya begitu. Kita mulai dari yang kecil, pribadi dulu, baru kemudian keluarga, baru kemudian komunitas, baru kemudian daulah, negara. Nah, kita mulai dari yang pribadi dulu, Pak. Nah, kualitas seperti apa yang diinginkan? Saya menggarisbawahi dua kata kunci itu, Pak. Kuat dan bijak. Memang di dunia modern, apalagi di era global seperti sekarang ini, dibutuhkan pribadi yang kuat, Pak. Karena kalau tidak kuat, waduh Pak, tarikan ke kanan, ke kiri, ke sana kemari itu luar biasa. Wong yang sudah jadi menteri saja bisa ketarik ke sana kemari, Pak. Yang akhirnya menjadi temannya KPK. Yang sudah jadi ketua partai bisa masuk ke situ. Karena godaannya itu luar biasa, Pak. Yang sudah berkeluarga juga kalau tidak kuat, Pak, godaannya sekarang ini luar biasa, apalagi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Kalau dulu harus telepon langsung, sekarang tinggal SMS, tinggal WA, tinggal Facebookan, tinggal itu bisa. Saya menemui banyak masalah keluarga hanya gara-gara chatting-chattingan begitu, Pak. Dulu nggak ada, Pak, kasus hanya karena SMS-an itu nggak ada. Tapi sekarang banyak, Pak, kasus-kasus dalam keluarga itu yang dimulai dari media sosial. Banyak, Pak. Saya pernah ngalami nggak, Pak? Tiba-tiba ada SMS dari jamaah, Pak. Ustaz, saya gadis 25 tahun. Coba, Pak. Dengan sangat clear itu menyebut begitu, Pak. Ustaz, saya gadis 25 tahun. Tolong dicarikan pasangan. Tapi kalau Ustaz berminat juga oke. Coba, Mas. Itu kalau kita tidak kuat, kan tinggal ditindaklanjuti, Mas. Serius gitu ya. Ya, bisa posisi di mana? Wah, sudah bisa berkepanjangan itu, Pak. Apalagi ketika saya lihat yang di rumah sudah 50. Nah, ini yang SMS 25, Pak. Separuh ya, Pak. Kalau tukar tambah kan dapat 2.
Itu godaannya sekarang begitu, dulu nggak ada Pak, yang begitu-begitu itu nggak ada. Tapi sekarang godaan itu luar biasa. Maka memang diperlukan orang yang punya karakter yang kuat. Sehingga ketika digoda baik dalam konteks relasi lawan jenis atau dalam konteks ekonomi itu tidak mempan. Kita bisa bilang tidak, misalnya ketika uang yang sampai ke kita itu kecil atau amplop yang diberikan kepada kita itu tidak seberapa. Tapi kalau yang diberikan itu Pak, mau bilang tidak kan berat juga Pak. Yang di Jakarta yang kepegang itu kan karena nominalnya besar Pak. Saya punya teman-teman itu yang kalau cerita, nah gimana Mas kalau nggak diterima, ya pengen. Kalau diterima, kita tahu sebetulnya itu tidak boleh. Nah, maka perlu pribadi yang kuat Pak. Kuat. Tapi pada saat yang sama harus bijak, karena banyak orang itu yang kuat tapi tidak bijak Pak. Itu yang menyebut, mungkin yang sering orang menyebutnya di fasis. Wah, karena ingin mendominasi. Kuat Pak, tapi tidak bijak. Atau sebaliknya, ada yang bijak, bagus Pak, tapi tidak kuat. Jadi yang bagus itu dua-duanya Pak, yang kuat tetapi juga bijak. Itu maka di ujung ayat itu, ayatnya adalah innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuat lagi bijak. Nah Bapak Ibu, di ayat yang tadi saya bacakan itu ada 4 kata kunci penting Pak, supaya kita bisa menjadi orang yang kuat dan bijak. 4 kata kunci pentingnya apa di ayat itu? 3T 1H. 3T-nya itu apa? Yang pertama adalah tilawah. Rabbana wa ba'dihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi yang pertama adalah tilawah. Tilawah itu membaca Pak. Jadi memang Pak, kegairahan untuk membaca itu harus kita dorong betul Pak. Di negara-negara maju kita menyaksikan bagaimana tradisi membaca itu sangat kuat. Tapi implementasinya di lapangan bagus loh Pak. Misalnya sekarang saya lihat di perusahaan-perusahaan itu punya kebijakan begini, karena biasanya mereka yang di lapangan itu tidak seperti mereka yang di kampus Pak. Kalau yang di kampus kan memang tugasnya ngajar, jadi dia harus baca dulu supaya bisa ngajar atau supaya bisa meneliti. Itu mau nggak baca ya terpaksa baca kan gitu Pak. Tapi mereka yang di lapangan kadang-kadang karena pekerjaannya tidak terlalu sempat membaca. Nah saya lihat ada policy yang bagus di beberapa manajemen perusahaan itu yang memaksa direksi misalnya Pak, itu kalau mau rapat itu sebelum mulai rapat presentasi buku dulu Pak. Saya lihat wah ini dahsyat ini. Jadi sebelum rapat direksi misalnya, katakanlah misalnya kita ini direksi berempat gitu Pak, setiap kali kita mau rapat, salah satu itu ada presentasi buku baru yang dibaca. Jadi pakai slide, diringkas, kemudian oh ini ada buku manajemen begini, yang baru ini ada teori baru begini, diceritakan. Nanti minggu berikutnya, gantian rapat berikutnya, saya yang presentasi Pak. Oh saya baca buku baru ini, jadi paling tidak dalam sebulan itu ada 4 buku baru yang bisa kita kaji bersama-sama. Jadi sebelum rapat teknis, itu mulai dengan tilawah dulu. Ini luar biasa. Nah itu dalam konteks buku. Tapi yang lebih luas dari itu sebetulnya tilawah itu dalam pengertian yang lebih luas Pak. Membaca pengalaman orang. Oh ini orang hebat. Apa yang dia lakukan? Oh dulu dia begini-begini. Oh saya mau ikut ini. Karena kalau kita melihat orang berhasil itu kan kita bisa meniru apa rahasianya. Nah tilawah termasuk yang seperti itu. Kita bisa membaca apa saja. Membaca kegagalan orang, membaca keberhasilan orang, membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca As-Sunnah. Ini yang pertama. Jadi tilawah itu porsinya harus ditambah. Karena terus terang begini Pak, kalau kita ketemu orang itu yang bacaannya banyak, apa yang bacaannya sedikit itu kelihatan Pak. Apalagi kalau ketemunya sering. Oh ini kok sejak kemarin nggak nambah-nambah, ini cuma segitu aja. Tapi kalau yang bacaannya banyak, apalagi dengan kemajuan IT seperti sekarang ini, kita mau download buku apa saja sudah
unlimited itu informasi menjadi sangat murah. Jadi sebetulnya kalau ada yang tidak membaca dengan sungguh-sungguh itu ya kebangetan kalau sekarang. Kalau dulu mungkin karena akses buku sulit. Saya pernah ngalami Pak waktu mau menyelesaikan tugas akhir itu terpaksa harus berhenti karena nggak ada bukunya Pak. Saya cari nggak ada di jurnal, nggak ada karena topik saya nggak spesifik. Itu baru bisa jalan lagi karena ada teman yang lagi S3 di Harvard, lalu saya minta dicarikan, lalu dikirimi. Nah, dulu harus begitu Pak, baru kemudian kita bisa jalan lagi. Tapi kalau sekarang kan nggak usah begitu Pak, kita bisa cari sendiri dari kamar aja udah mau cari buku apa saja, soal apa saja, hampir tidak terbatas. Jadi sekarang informasi menjadi sangat murah, karena itu kesempatan kita untuk mengejar ketertinggalan dengan yang lain-lain sebetulnya menjadi sangat mungkin Pak. Kalau dulu kita sekolah di luar itu kan, oh ya karena memang aksesnya beda di sini, resource-nya tidak terbatas, sementara di tempat kita terbatas. Iya Pak, tapi sekarang semua yang bisa diakses di sini, bisa kita akses di rumah. Semuanya bisa. Nah karena itu sebetulnya soal membaca ini tinggal memperkuat ini aja, intensitasnya aja supaya memang ada modal yang lebih kuat untuk kita masuk ke yang kedua. Jadi T yang pertama adalah tilawah. T yang kedua adalah taklim. Jadi setelah kita membaca, setelah kita mengkaji dengan mendalam, itu kemudian kita ikuti dengan taklim. Nah, taklim itu mengajarkannya kepada orang lain. Nah, taklim ini bisa dalam pengertian ilmu, artinya mengajarkan ilmu, bisa mengajarkan keterampilan, bisa memberikan kesempatan, bisa berbagi. Karena inti dari taklim itu adalah kesediaan untuk berbagi. Nah, Bapak Ibu, kalau soal berbagi, ini memang harus dilatih sejak kecil, Pak. Karena menurut pengalaman saya, kadang-kadang anak-anak kita itu sudah mulai bersedia berbagi, mau memberi kepada pengemis misalnya, tapi karena anak-anak dia ngambilnya uang yang terlalu besar. Sering justru kita yang tua yang melarangnya. Bukan yang itu deh, yang kecil saja. Padahal anak itu sudah mulai mau memberi yang besar, tapi malah oleh ibunya, oleh bapaknya dilarang jangan yang besar-besar yang diberikan. Memang tidak mudah Pak. Tradisi berbagi ini harus sejak awal dilatih. Kita kecil. Bahkan kalau dalam bahasa Jawa, orang biasanya kalau suka menabung itu bahasa Jawanya nyelengi. Saya tanya teman di Sumatera, kalau di Sumatera menabung itu apa? Nyelengi juga. Menabung itu katanya nyelengi juga. Nah, coba lihat Bapak, kenapa menabung itu, menyimpan uang, itu disebut nyelengi. Kan kita nggak pernah memikirkannya Bapak. Kenapa menabung itu disebut nyelengi? Nyelengi itu artinya seperti celeng Pak. Padahal celeng itu babi hutan, babi hutan, namanya celeng. Padahal celengan, tempatnya itu yang disebut celengan. Celengan itu kan tidak selalu gambar, malah nggak ada mungkin yang gambar babi Pak. Yang ada ayam, kuda. Kok tidak disebut ngayami? Atau kuda? Kok tidak disebut nugani? Tapi disebutnya nyelengi Pak. Ternyata Bapak Ibu, kenapa disebut celeng? Tempat untuk menabung itu celengan. Saya pernah tanya teman dokter hewan Pak, memang celeng itu kelakuannya kayak apa sih? Kok lalu dipakai sebagai ungkapan orang yang suka menabung Pak? Rupanya Pak, saya tanya teman dokter hewan, celeng itu punya perilaku yang khusus. Perilakunya itu begini, kalau makan, mohon maaf, apa saja dimakan Pak, itu celeng. Yang kedua, cara makannya juga khusus. Jadi makanannya itu kalau diberi makan, makanannya itu pakai tangan kaki depannya itu digaruk-garuk, dikumpulkan. Mohon maaf, setelah kumpul kemudian dikencingi Pak. Makanannya itu dikencingi Pak.
Maksudnya apa? Supaya tidak diganggu celeng-celeng yang lain, supaya tidak diganggu binatang yang lain. Nanti begitu sudah aman, baru dia makan sendiri. Saya baru, oh pantas orang yang suka menabung itu disebut nyelengi, karena perilakunya itu mirip Pak. Yang sukanya menyimpan, mengumpulkan banyak-banyak, dan kemudian hanya dipakai sendiri, tidak mau dibagi. Makanya kalau dalam ungkapan bahasa kita disebut nyelengi. Maka nyelengi itu maksudnya adalah perilakunya mirip dengan itu. Iya kan Pak, mengumpulkan banyak, setelah terkumpul kan dipakai sendiri. Dipakai sendiri. Dan ketika berbagi pun cuma sedikit Pak. Cuma sedikit sekali. Nah, di tempat kita salah satu kelemahannya adalah kepedulian untuk berbagi ini loh Pak, yang masih sangat terbatas. Itu akibatnya apa kemudian? Yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin ya tetap miskin Pak. Kalau perusahaan dipaksa harus pakai corporate social responsibility, itu pun juga tidak banyak kan Pak. Berapa persen Pak dari 8? 5? Oh, cuma 5% Pak. Cuma 5%. Itu pun nggak habis ya Pak ya. 5% itu nggak habis gitu. Dan setahu saya, kalau perusahaan mau membuat corporate social responsibility, saya sering membantu perusahaan menyalurkan corporate social responsibility, itu selalu ada embel-embel yang kira-kira ada kaitannya dengan perusahaan Mas, yang kira-kira nanti juga ada dampaknya, ya sama juga marketing Pak. Jadi tidak tidak ikhlas untuk berbagi, tetapi diharapkan dengan bantuan itu ada efek juga kepada perusahaan. Jadi nanti kembalinya ke biaya marketing juga Pak. Padahal kalau misalnya lebih besar dari 5% akan luar biasa. Nah, kalau kita persentase, berapa yang kita bagi untuk orang lain? Misalnya ilmu kita, berapa yang kita bagi dengan orang lain? Semuanya biasanya pasti pakai hitungan-hitungan finansial. Ya, pendekatan yang seperti itulah yang kita sebut dengan pendekatan tijarah, pendekatan untung rugi, pendekatan bisnis. Nah, padahal taklim itu pendekatannya bukan pendekatan tijarah. Berbagi itu Pak sebagai ekspresi kesyukuran kita, rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Indonesia, syukur itu kan artinya terima kasih. Kalau dibaca cepat, kurang bermakna Pak. Tapi coba kalau kita baca pelan, terima kasih. Jadi paketnya itu begitu. Kalau sudah terima, itu kemudian kasih Pak. Nggak ada terima simpen, nggak ada. Yang ada itu terima kasih Pak. Jadi paketnya itu sebetulnya setelah terima kasih. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita banyak memberi, itu kemudian kita menjadi lebih turun? Enggak Pak. Justru akan menjadi lebih tinggi Pak. Saya kemarin dengan teman-teman di Burma, saya cerita. Di Jogja, kalau Bapak ke Jogja, Ibu, pasti kalau mau bawa oleh-oleh beli kaos Dakadu. Atau kalau mau ke Bali, biasanya beli kaos Joker. Itu dua karakter perusahaan yang sangat berbeda Pak. Kalau kita beli Joker itu strict Pak. Pokoknya kalau ada yang masuk, misalnya Joker KW 1 apa 2 gitu, oh itu dibawa ke polisi Pak, dituntut ke meja itu kalau yang di Bali. Tapi yang di Jogja enggak Pak. Jadi Dakadu itu kan dipalsu di mana-mana itu, hampir di setiap sudut kota ada counter Dakadu. Saya pernah nanya kepada pemiliknya, Mas, karena itu anak-anak kita juga, itu mahasiswa arsitek dulu, anak-anak muda yang kreatif sekali. Anda nggak merasa terganggu dengan dipalsu banyak orang itu? Enggak Mas. Ya biar buat rezeki mereka lah. Kasihan nggak ada kerjaan, biar dapat rezeki dari situ. Loh, tapi kan nanti produk Anda menjadi terganggu. Enggak Mas, dia kan cuma ngopi saya, dia kan niru saya. Niru saya berarti yang mesti di belakang saya, yang menciptakan saya kok. Jadi kalau dia niru,
Saya sudah bikin yang baru lagi, Pak. Jadi itu menjadi pendorong bagi saya untuk menciptakan yang baru lagi. Nanti begitu ditiru, saya bikin yang baru lagi. Jadi cara pandangnya itu sangat positif, Pak. Itu yang menurut saya lebih islami. Jadi kesediaan untuk berbagi, ya biar ditiru orang lain. Tidak selalu berpegang pada hak kekayaan intelektual. Kenapa? Oh silakan kalau mau tiru desain saya, silakan. Gitu Pak. Dan akhirnya perusahaan ternyata malah semakin maju besar Pak. Karena apa? Dia bilang, Mas tahu nggak? Dengan mereka niru Dagadu, image Dagadu itu jadi makin kuat. Jadi saya tidak usah mengeluarkan biaya promosi untuk branding Dagadu, karena sudah dibantu oleh para penjual itu, sudah dibantu oleh tukang-tukang beca, sudah dibantu. Jadi luar biasa. Akhirnya yang terjadi apa Pak? Saling membantu kan Pak. Jadi perusahaan itu biaya promosinya rendah sekali Mas, sehingga marginnya sangat tinggi. Nah ini rahasia taklim. Jadi makanya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dari apa yang pernah Anda baca, dari apa yang pernah Anda simpulkan, jangan dipakai sendiri Pak. Kalau Anda merasa dapat manfaat, bagi ke orang lain. Bagi ke orang lain Pak. Bagi ke orang lain. Itu yang kemudian ada efek resiprokal. Jadi timbal balik, nanti kita memberi, dia memberi lagi, nanti mungkin orang lain akan ngasih kita lagi. Jadi akan terjadi proses saling berbagi yang indah sekali. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah selain kita berbagi, yang ketiga itu adalah tazkiyah. Jadi tadi tilawah, kemudian yang kedua taklim, yang ketiga adalah tazkiyah. Tazkiyah itu mensucikan hati, tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Jadi hati ini Bapak Ibu kalau nggak dibersihkan, repot Pak. Hati ini akan diisi dengan pernik-pernik yang kecil-kecil yang tidak perlu kita simpan pun kita simpan. Ibarat harddisk kita yang penuh dengan file yang tidak perlu, lama-lama lemot juga Pak. Iya, apalagi kalau banyak virusnya. Wah sudah harus diinstal ulang. Hati tidak begitu Pak. Kalau hal-hal yang kecil-kecil juga kita masukkan ke dalam hati ini penuh sesak Pak. Akibatnya kalau kena masukkan sedikit saja, dia sudah parah. Rasionalitasnya menjadi tidak jalan. Kalau orang sudah marah Pak, itu kan sudah nggak rasional lagi toh Pak. Ada teman saya itu karena marah Pak, atasan itu dimarahi Pak, ya sudah selesai Pak. Besoknya dia dapat surat pemberhentian, atasan kok dimarahi Pak. Jadi karena terpancing emosi, wah dia lalu jadi nggak peduli apapun, atasannya dimarahi ya, atasan dimarahi Pak, selesai sudah. Ya. Nah makanya membersihkan hati itu menjadi penting supaya Pak, ibarat harddisk yang kita bersihkan Pak, isinya tidak banyak kecuali yang pokok-pokok saja, yang penting-penting saja. Maka ketika dipakai untuk operasi, dipakai untuk menyimpan apa saja itu cepat sekali Pak masuk dan tersimpan dengan aman. Nah kita ini Pak kadang-kadang nggak bisa masuk lagi itu karena di dalam isinya macam-macam Pak. Belum ada filterisasi yang luar biasa. Yang nggak cocok di filter, yang nggak cocok di filter. Ya bagaimana mau berkembang karena yang masuk cuma yang cocok sama dia saja Pak. Yang nggak cocok sama dia nggak boleh masuk. Coba kalau kita bersikap lebih terbuka, kalau hati ini bersih, kita bisa mengambil apa saja. Kita bisa belajar dari siapa saja Pak. Termasuk dari mereka yang tidak kita sukai. Kita bisa belajar banyak Pak. Saya mencoba belajar dari mana saja Pak. Jadi ini soal kaitannya dengan tilawah dan tazkiyah. Misalnya begini Bapak Ibu, di belakang rumah saya itu ada kolam kecil Pak. Ada kolam kecil, kalau pagi habis tengah malam itu kita sholat malam, saya biasanya keluar sambil jalan-jalan menghirup udara segar di belakang rumah itu. Saya lihat Pak, kalau kira-kira jam 3, jam setengah 4, ikan itu naik. Ikan di kolam saya itu naik. Saya itu kepikiran tiba-tiba, ya Allah, ikan saja kalau jam sekian itu bangun Pak, naik ke atas Pak. Mungkin kita yang terpelajar malah menarik selimut. Ini ikan saja naik Pak. Nah ini kan
Kalau kita nggak punya hati yang terbuka, ngapain perhatiin ikan? Kurang kerjaan apa? Kan gitu, Pak. Saya kadang punya kebiasaan, Pak. Kalau pagi itu nunggu matahari terbit, Pak. Hanya ingin memastikan saja, bukan memastikan matahari tetap terbit. Tapi luar biasa ya, matahari itu setiap hari, setiap kali terbit dari timur, memberikan sinarnya yang indah sekali untuk kita semua, tanpa kecuali, manfaatnya luar biasa. Dan harap dicatat, Pak, matahari tidak pernah meminta ucapan terima kasih. Kita merasakan nikmatnya matahari, tetapi tidak pernah berterima kasih kepada matahari. Kita yang biasa dapat matahari, mungkin karena sudah biasa, melihat matahari biasa saja, Pak. Tapi saya punya pengalaman yang gak enak. Sama teman-teman ada kursus di Inggris, tiba-tiba karena pagi, waktu itu pas hari yang sangat cerah, matahari keluar, Pak. Nah, teman-teman kan duduk antara lain ada yang di sebelah jendela, Pak. Begitu matahari keluar, karena agak silau, Pak, agak panas. Nah, oleh teman saya, kordennya ditutup. Profesornya sedang ngajar, Pak. Kordennya ditutup. Apa kata profesornya, Pak? Jangan ditutup. Saya sudah lama nunggu matahari. Jadi rupanya dia udah lama nunggu matahari terbit, Pak. Nah, teman kita yang dari Indonesia tiap hari kena matahari, malah ditutup kordennya, Pak. Tapi profesor di sana yang lama menunggu matahari, lihat matahari itu, ya orang di luar kan biasanya, oh it's a sunny day, gitu kan, kalau ada matahari yang muncul, itu menurut mereka luar biasa. Tapi karena kita biasa lihat matahari, jadi ada matahari itu nggak terasa lagi. Apa efek matahari buat kita? Nah, saya belajar dari matahari begini, Pak. Matahari itu berbagi tanpa pilih kasih, ya kan, Pak? Tanpa pilih kasih siapa saja dibagi. Saya tidak pernah minta balasan, minta ucapan terima kasih, enggak, Pak. Besok terbit lagi, itu Pak. Terus saja begitu, ya, konsisten, rutin, komit untuk terus berbuat baik. Nah, kalau orang yang hatinya bersih, hanya lihat matahari saja, kita bisa belajar sesuatu, Pak. Saya lihat kalau pas musim mangga itu, Mas, mangga itu kan kalau udah keluar buahnya bisa banyak sekali. Kalau orang yang tidak mendalam lihat mangga paling, oh ini mangga apa sih, sekilo berapa, manis apa enggak, kan paling cuma begitu, Pak. Tapi kalau kita yang hatinya bersih dan memang mau membaca secara mendalam, hanya lihat pohon mangga saja, kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Saya terus terang, Pak, saya mendapatkan pelajaran yang berharga hanya dari melihat pohon mangga. Kalau di kampung, Pak, mangga itu supaya keluar lebih banyak buahnya, kan daunnya malah kita kurangi, Pak. Bahkan pohonnya kita lukai, Pak. Apa pelajaran yang saya ambil, Pak? Mangga itu dilukai malah semakin produktif. Maksud kita yang terpelajar baru dilukai sebentar sudah mutungan. Kalah sama mangga, toh, Pak. Mangga itu kalau kita lempar pakai batu, dia membalasnya pakai mangga. Iya kan, kalau kita lempar mangga pakai batu, itu yang balasannya pakai mangga. Jadi dibalas dengan kebaikan. Ayatnya kan jelas. Kalau ada orang jahat ngomong nggak enak sama kita, jangan ikut jahat, Pak. Tapi qalu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kan itu Pak. Kalau ada orang bodoh ngomong nggak enak, jangan ikut bodoh. Tapi jawablah dengan ungkapan yang lebih selamat. Nah, filosofinya ya kayak pohon mangga tadi kita lempar pakai batu, dia balasnya pakai mangga. Maksud kita yang sudah sekolah jauh-jauh mudah tersinggung. Teman saya punya perumpamaan yang menarik, Pak. Kenapa kita ini jadi mudah tersinggung? Bagi ibu yang dulu kalau kita memasak pakai korek api yang pakai kayu itu, Pak, kan depannya ada pentol koreknya itu, Pak. Kata teman saya begini, Pak. Pentol korek itu kalau digesek, itu kan kemudian menyala. Itu kenapa? Kata teman saya, itu karena pentol korek api itu yang punya kepala tapi tidak punya otak, Pak. Makanya kalau tergesek sedikit mesti menyala. Jadi bagi yang punya kepala,
tapi otaknya entah kemana, itu bisa dipastikan kalau bergeser sedikit mesti menyala. Makanya kalau yang suka begitu itu persis Pak, seperti pentol korek. Iya Pak. Tapi kalau orang yang otaknya jalan, itu tidak mudah marah kok Pak. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Itu kalau yang hatinya bersih Pak. Karena longgar, dia menerima apa saja. Lihat Pak, muara semua sungai itu kemana Pak? Ke laut, ke danau Pak. Ke danau ya. Semua muara sungai itu dia bisa masuk ke danau. Lihat Pak, danau itu tetap jernih Pak. Meskipun di bawahnya itu banyak sampah, banyak kotoran macam-macam, tapi dia tetap tenang. Dia menampung semua muara dari semua kotoran. Ini soal kebersihan hati. Kalau orang itu hatinya bersih Pak, itu nampung apa saja itu enak Pak. Saya ingin memberi contoh. Kemarin di sekolah istri saya, gurunya itu ada yang habis nasihati panjang lebar itu kemudian tersinggung Pak, menangis karena apa? Dia nasihati sebagai wali kelas, ibu ini bu guru, dia nasihati panjang lebar. Habis nasihati panjang lebar, ada siswanya itu yang nyeletuk Pak, nyeletuknya nggak enak. Wah, kultum ini, gurunya dibilang kultum, tersinggung Pak. Lalu dia nangis keluar, lapor kepala sekolah Pak. Itu kelas di sana yang kurang ajar, masuk saya nasihati baik-baik dibilang kultum. Batin saya ya kultum kan nasihat yang baik ya Pak ya, kenapa harus tersinggung? Kalau orang yang hatinya longgar kan dia bisa masuk Pak. Itu yang dalam teori belajar namanya pacing. Pace itu kan jalan ya. Kalau pacing itu kan menyamakan langkah. Kita justru masuk aja. Ketika murid kita bilang kultum ini, kalau orang yang hatinya longgar dia bisa bilang begini, ini bukan kultum, ini khotbah, makanya dengarkan ya, sambil tersenyum kan bisa Pak. Itu namanya pacing. Jadi kita justru masuk. Seperti kalau kita mandi, kita kemasukan air kan, bagaimana caranya mengeluarkan air dari telinga kita? Masuki air lagi toh Pak, baru kemudian didorong keluar. Jadi kalau kita mau jadi pendidik yang baik, harus berani masuk dulu ke sana, baru tarik ke sini. Kalau mengambil jarak, baru kita tarik, nggak mau Pak, nggak bisa. Kita harus masuk, itu yang teorinya namanya pacing. Kita menyamakan langkah dulu, baru kemudian anak-anak muda itu kita tarik ke arah yang kita mau. Tapi orang yang mau belajar begitu, itu kan orang yang bacaannya banyak, yang mau membersihkan hatinya. Kalau hatinya tidak bersih Pak, itu apa saja nanti tidak bisa masuk Pak, karena udah penuh di sini, penuh Pak. Dikit-dikit di filter, dikit-dikit di filter. Nah, masuknya susah. Tapi coba kalau dibuka, semua coba dilihat, dipelajari, itu akan ada pelajaran yang sangat berharga. Dulu Pak, saya sering melihat orang itu dari penampilan, dari casingnya Pak. Padahal kita tahu jangan judge buku itu dari covernya kan gitu tuh, kalau peribahasa itu Pak. Tapi nyatanya banyak orang itu kan menjudge orang itu dari penampilan Pak. Banyak orang yang menjudge orang itu hanya dari penampilan. Oh, penampilannya perlite, oh ini pasti pengusaha ini, atau ini pasti pejabat. Oh, bisa jadi sebaliknya Pak. Yang perlite karena mau nipu. Iya, bisa penjahat Pak, bisa bukan pejabat, tapi penjahat. Bisa jadi Pak, yang tampilannya penjahat, tapi dia malah orang yang saleh. Saya pernah ketemu batunya, kena batunya saya. Pulang dari Jakarta Mas, pulang dari Jakarta pakai kereta sampai di stasiun Tugu di Jogja itu subuh Pak. Ya saya mampir ke musola dulu subuhan. Waktu saya mau mulai sholat subuh, ada makmum di belakang saya Pak. Tongkrongannya preman Pak. Wadahnya pekar, di sini ada tato, kaosnya dipotong, pakai jin yang dirobek, rambutnya gondrong diikat Pak. Lengkap sudah ciri-ciri premannya itu lengkap Pak. Pikiran saya sudah negatif Pak. Wah ini mau subuhan apa mau ngambil tas saya? Pikirannya karena melihat penampilan yang begitu Pak, kita sudah punya prasangka yang tidak enak.
Sudah, karena supaya sholatnya bisa khusyuk, tasnya saya pindah ke depan, Pak. Nah ini sebetulnya sudah nggak boleh juga kan, sudah suudon saya ini sama makmum saya. Ya mempersilahkan saya, Pak. Silakan, Pak. Nah, semakin dipersilahkan semakin curiga, Pak. Kenapa saya yang dipersilahkan? Semakin curiga. Ternyata Ibu, begitu saya sholat selesai, karena saya tidak tergesa-gesa pulang, saya pikir dulu, saya wirid semampu saya. Menurut saya sudah panjang, Pak. Begitu sudah selesai, saya balik kanan mau pergi. Yang di belakang saya masih khusyuk. Astagfirullahaladzim, lebih hebat yang di belakang daripada yang di depan, Mas. Saya sudah selesai pikirnya, yang di belakang saya yang kayak preman tadi belum selesai, jadi masuk khusyuk sekali berpikir. Ya Allah, kadang-kadang penampilan itu menipu. Nah, tetapi kalau kita hati ini bersih, Pak, itu mau ngambil pelajaran dari siapa saja. Dari situ saya kemudian, ya Allah, kalau begitu jangan mudah mengambil kesimpulan hanya karena penampilan, misalnya begitu. Karena orang di tempat saya, pengusaha, Pak, pernah kena batunya juga. Cina, Pak. Jadi dealer Mitsubishi, Pak. Dealer Mitsubishi. Jadi tetangga saya ini petugas yang jaga showroomnya itu cerita ke saya, Mas, kemarin itu ada peristiwa yang lucu sekali. Jadi ada kakek-kakek tua pakai kaos yang sederhana, sudah coba-coba, Pak, pakai sarung, pakai sandal jepit, bawa tas kresek, masuk ke dealer itu, Pak, nanya-nanya harga mobil. Nah, sama yang punya itu dijawab sekenanya. Nah, ini tidak menghormati tamu loh, Pak. Dijawab sekenanya. Ini berapa harganya kok? Mahal. Ya mahal itu berapa? Mahal itu uangnya banyak, Mbak. Mungkin jawabnya nggak enak gitu. Lah iya, uangnya banyak itu berapa? Lalu yang punya dealer itu menyebut angka sekian puluh juta yang kira-kira separuhnya, Pak, dari harga price list resmi. Ya saya nyebut angka saja karena ini paling orang rumah iseng nanya-nanya harga mobil. Oh segitu ya harganya? Iya mahal. Oh iya mahal. Terus dia datang ke kasir, buka tas kreseknya, Pak. Rupanya uang jutaannya, puluhan juta itu ada di tas kresek itu. Usut punya usut, ini adalah juragan tembakau yang baru panen dari Wonosobo. Tapi kakek itu mau pakai tas kresek, Pak. Nah, dealernya melihat ini, ini malah gak munafik ini. Tapi karena sudah punya prasangka, akhirnya keputusan dia tidak objektif lagi, Pak. Keputusan dia tidak objektif. Nah, Bapak Ibu, itu yang namanya tazkiyah. Bersihkan hati, jangan mudah prasangka pada siapapun. Ya, Pak. Karena terakhir kemarin peristiwa yang lucu terjadi di rumah saya. Pas kita sedang ngomong dengan teman-teman begini, tiba-tiba ada 3 orang masuk ke rumah saya minta sumbangan masjid, Mas. Mohon maaf. Oh, silakan, ini ada pengumuman dulu penting. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih punya surat undangan tapi belum nyoblos, ini udah jam 6 dan dipersilakan untuk ke bawah ke lantai 1. Ya. Ya, Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau menggunakan hak pilihnya masih ditunggu di bawah. Jadi tadi kita bicara sampai tazkiyah, membersihkan hati, jangan mudah berprasangka. Kemarin baru kejadian, Pak, minta sumbangan masjid dengan bahasa yang ya insya Allah Pak sudah mau selesai, kurang sedikit paseh, ngomongnya itu paseh. Kebetulan mohon maaf yang datang itu pakai kopiah, Mas, ya punya jenggot. Bagaimana kita tidak percaya, Mas? Sampai di rumah saya beri kan, nggak keluar. Kita melanjutkan diskusi di rumah saya. Tiba-tiba dari sebelah itu teriak, maleng. Baru saja kita, rupanya yang tadi ke rumah saya 3 orang itu, di sebelah itu sama dengan minta sumbangan, tapi di sebelah rumah saya itu pecinta burung berkicau dan burungnya mahal-mahal. Nah rupanya memang sudah diincar
Dia mau ngambil burung itu Pak. Jadi sebetulnya dia bukan orang sungguhan yang mau minta sumbangan sih Pak, tapi ini pencuri. Padahal dia pakai penampilan yang luar biasa. Jadi memang Bapak Ibu, hati ini harus dibersihkan betul supaya lebih mudah menerima petunjuk, lebih mudah menangkap. Nanti yang keempat, hikmah. Jadi tilawah, taklim, tazkiyah. Nah, yang keempat itu adalah hikmah. Mudah-mudahan setelah kita berpuasa, kita menjadi lebih peka terhadap hikmah. Jadi menjadi ahli hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu ilmu pengertian yang kita peroleh dari pembacaan kita, dari taklim kita, dari saat kita membersihkan hati. Semua peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Nah, maka kalau orang yang sudah menjadi ahli hikmah, maka hidup itu menjadi sangat tenang. Orang akan menjadi sangat kuat karena begini, saya punya kesimpulan Pak. Orang akan selalu berbahagia kalau suka dan duka itu dinilai sama. Jadi kita ini akan selalu mengalami kebahagiaan kalau suka dan duka dinilai sama. Dan biasanya kita menilai suka dan duka itu tidak sama Pak. Kita pasti nilai yang senang-senang ini, yang suka ini. Yang duka dihindari. Padahal yang mematangkan itu justru yang sedih-sedih itu Pak. Yang mungkin nggak enak itu yang lebih mematangkan, yang lebih memberi pelajaran. Nah, maka kalau hal-hal yang tidak enak itu juga kita nikmati, itu akan indah sekali hidup ini. Itu yang namanya hikmah. Dulu ada novel Sengsara Membawa Nikmat. Ada hikmahnya Pak. Dari kesengsaraan itu pasti ada hikmahnya. Kalau semua yang di sini bercerita tentang sejarah kita sejak awal sampai sekarang, itu lucu-lucu Bapak. Tadi kami sedang jalan-jalan sama beliau, Pak Wil cerita dari Kangean di sudut Madura sana ya Pak ya. Gimana Pak dari Kangean kok bisa sampai ke Jepang? Itu pasti ceritanya indah sekali ya Pak Willy. Pasti ceritanya indah sekali. Tapi kalau itu dinikmati, diambil hikmahnya, itu pasti yang muncul kemudian adalah rasa syukur. Gak ada tidak Pak. Gak ada tidak. Pasti semua itu kita syukuri, kita nikmati. Bahkan kalau kita dapat musibah, itu pasti ada hikmahnya. Nah, kalau orang itu sudah menjadi ahli hikmah, itu menjadi bijak sekali Pak. Saya ingin menutup pengantar ini dengan cerita dari guru saya. Jadi guru saya ini orangnya baik Pak, orangnya baik, bersih. Rumahnya di Kebumen, dia ngajarnya di Jogja. Waktu anaknya masih kecil, dia sering kalau dari Kebumen ke Jogja, itu kalau nggak naik kereta, naik bis. Suatu kali, dia naik bis Pak, udah beli tiket. Tapi anak kecil, ketika anaknya masih kecil, ya masih bayi itu diajak naik bis. Begitu naik ke atas, naik bis, nangis Pak. Begitu naik ke atas, nangis. Tapi kalau diajak turun, berhenti nangisnya Pak. Naik lagi, udah mau berangkat, nangis lagi Pak. Begitu diajak turun, berhenti nangisnya. Diajak naik lagi, nangis lagi. Begitu diajak turun, berhenti. Nah, karena guru saya ini sudah sampai menjadi ahli hikmah, dia berpikir ini pasti ada hikmahnya. Kenapa anak saya kalau diajak naik selalu menangis? Ya sudah, mungkin dia memang tidak mau naik bis ini. Sudah, ganti kereta. Artinya kan tiketnya dibatalkan. Ya, tiketnya dibatalkan. Dia kemudian naik kereta sampai di Jogja. Ternyata Pak, sampai di Jogja rumahnya itu sudah penuh dengan keluarga. Dan begitu dia datang bersama anaknya, semua yang ada di situ menangis Pak. Rupanya baru saja dapat berita, bis yang dia tumpangi itu kecelakaan dan banyak yang meninggal. Bapak, kalau beliau tadi bukan ahli hikmah dan memaksakan untuk naik bis itu, pasti dia akan menjadi bagian dari yang mendapatkan musibah. Tapi karena kepekaan yang dia miliki, ini mungkin cara Tuhan untuk memberitahu. Nah, cuma kadang karena kita tidak bisa menangkap hikmah itu, nggak paham, dikasih tahu Tuhan, dikasih pelajaran itu nggak paham untuk introspeksi, untuk koreksi. Akhirnya kesalahan itu berjalan panjang.
Nah, banyak cara Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar. Tiba-tiba di sini ada masalah, kemudian kita dibuang ke tempat lain. Oh, ternyata di tempat lain malah kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, orang yang bukan ahli hikmah, kadang-kadang udah suudon dulu, Pak. Lu kok malah saya dibuang? Lu kok saya yang tidak bersalah malah dipersalahkan? Oh, lalu yang muncul adalah keluhan demi keluhan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi kuat dan bijak kalau hari demi hari itu isinya adalah hanya keluhan, hanya beruntelan yang tidak pernah berujung. Nah, mudah-mudahan makin lama kita bisa menjadi lebih bijak karena kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami. Mungkin peristiwa itu tidak enak, tapi pasti ada hikmahnya. Ada teman, Pak, mahasiswi itu yang tiba-tiba datang menangis, Pak. Saya kaget. Oh, ada mahasiswi yang tiba-tiba nangis, ini ada apa? Rupanya dia sudah mau menikah, Mas. Udah bikin undangan itu udah ditulis, udah disebar, Pak. Tahu-tahu dia dapat kabar kalau calon suaminya itu menikah dengan orang lain. Dia kan seperti ditampakkan. Dia datang menangis, sangat bisa dipahami kalau dia sakit hati. Tapi kalau kita mau menjadi ahli hikmah, ya sudah terjadi kok. Ambil hikmahnya saja. Saya bilang begini, Mbak, kalau Anda mau sembuh, pertama sudah maafkan saja. Oh, sudah terjadi, apa kalau kamu marahi terus akan mau menikah lagi sama kamu kan? Enggak, kamu juga udah nggak mau sama dia, nggak mau. Ya sudah, kalau udah nggak mau, udah nggak mau. Dia yang sudah sama orang lain, ya sudah dimaafkan saja. Oh, keenakan. Wah, dia bilang gitu. Keenakan, udah begitu dimaafkan. Loh, kalau tidak dimaafkan, Anda juga tidak enak loh. Karena membawa luka yang sampai tua, nanti akan bisa menjadi luka yang terus menganga karena kecewa. Tapi kalau Anda mau lebih cepat sembuh, bukan hanya memaafkan dia, tapi Anda doakan dia supaya dia bisa berbahagia dengan yang baru. Nggak bisa, Pak. Loh, ya memang berat. Untuk sampai ke situ berat, apalagi lagi terluka. Tapi Anda pulang aja dulu. Anda renungkan, kalau itu ada manfaatnya. Pertama, dimaafkan. Yang kedua, Anda doakan supaya orang yang sudah menyakitimu itu berbahagia dengan yang baru. Itu pasti nanti hikmahnya besar. Betul, Pak. Mahasiswi ini pulang. Mungkin dengan gondok ya, kok malah dinasehati yang sulit sekali gitu. Maunya dia ingin nasihat yang praktis, kok ini malah nasihatnya berat sekali. Tapi ya, mahasiswi ini akhirnya pulang. Kira-kira sebulan kemudian, dia datang lagi dengan senyum-senyum, Pak. Saya udah deg-degan, ini sembuh apa stres? Karena senyum-senyum sendiri, datang itu senyum-senyum. Apa, Mbak? Kok senyum-senyum? Sudah sembuh? Alhamdulillah, sudah sembuh. Apa senyum-senyum itu pasti senyum-senyum aja. Ini kan pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan, cuma tidak enak hati. Saya to the point aja. Dan dapat ganti kok. Nah, saya tembak langsung. Dia sambil tersenyum itu dia bilang, Alhamdulillah sudah Ustaz. Benar nih, sudah dapat ganti. Alhamdulillah sudah. Dan sudah dapat ganti yang lebih baik. Loh, kok kamu yakin sudah dapat ganti yang lebih baik? Kamu ketemunya di mana? Di masjid, Pak. Saya ketemu pada saat pengajian di masjid. Nah, kalau yang dulu ketemunya di mana? Di pasar. Oh ya pantas. Memang ini mungkin lebih baik, memang yang ini karena. Jadi dia lepas dari yang lama, tapi mendapatkan ganti yang lebih baik. Tapi syaratnya harus ikhlas, Pak. Harus ikhlas memaafkan, harus mau mendoakan supaya lebih baik. Karena suatu kali ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, beri saya nasihat yang dengan nasihat itu saya tidak perlu bertanya kepada orang lain. Diberi 3 nasihat yang sulit, Pak. Nasihat yang pertama adalah sil man qata'aka, sambung silaturahmi dengan orang yang memutus silaturahmi. Yang mutus sana, Pak, tapi yang disuruh nyambung kita itu kan berat sekali, Pak. Jadi nasihat Nabi itu begitu, sambung silaturahmi meskipun orang itu memutus silaturahmi.
Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau masuk lebaran, SMS-an, kan biasanya ada nama yang kita lewati. Enggak usah lah, ini enggak. Jangan begitu, meskipun itu enggak enak, pernah punya masalah dengan tetap di SMS, ucapkan minal aidin, mohon maaf dan seterusnya. Enggak usah dilewati, Pak. Man qata'aka, sambung silaturahmi meskipun orang itu memutus silaturahmi. Nah itu kan kalau bukan orang yang hatinya bersih, tidak bisa, Pak. Pasti pokoknya enakan, yang putus sana kalau yang suruh nyambung gini, pasti gitu. Yang kedua, wa'ati man haramaka, berilah meskipun kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Jadi kita diminta untuk tetap memberi, termasuk kepada orang yang selalu menghalangi kita, Pak. Wa'ati man haramaka, yang mengharamkan kita. Jadi misalnya begini, kita pernah jadi anak buah, merasa diperlakukan tidak adil. Nah, begitu Bapak Ibu nanti menjadi bapak buah atau menjadi ibu buah, menjadi komandan, tidak usah membalas, Pak, tapi beri. Orang yang dulu mungkin pernah memperlakukan kita tidak adil, setelah dimaafkan, didoakan, kasih kesempatan. Itu karena level kita beda sama dia, Pak. Kalau kita membalasnya berarti kan sama, Pak. Kalau kita di atasnya berarti sudah bisa memaafkan dan memberi kesempatan. Ya sudah, nggak usah diingat-ingat sekarang. Oke, maju terus. Ini kesempatan untuk Anda. Misalnya gitu, nggak ada beban di hati. Yang terakhir, yang ketiga adalah waktu aman dolamaka. Maafkan orang yang pernah menzalimimu. Maafkan orang yang pernah menyakitimu. Jadi Bapak Ibu, rasa sakit itu tidak usah dibawa kemana-mana, dan dimaafkan saja supaya rasa sakit itu segera sembuh. Dan kalau sembuh itu energinya jadi full. Dan energi yang full itu bisa kita pakai untuk sesuatu yang lebih produktif. Nah, mudah-mudahan dengan begitu masa depan kita dan masa depan keluarga, masa depan bangsa ini makin ke depan akan menjadi semakin cerah karena kita punya basis pribadi, basis karakter yang kuat, yang bersih, istiqomah menuju jalan yang lebih terang. Mungkin begitu Bapak Ibu pengantarnya, mungkin bisa nanti dilanjutkan dengan dialog kalau masih ada kesempatan. Terima kasih. Syukron, Pak Ustadz. Ya, insya Allah kita bisa ngambil banyak pelajaran ya dari materi yang disampaikan Pak Ustadz Khairuddin. Saya ingin menyampaikan kayak materi ringkas yang telah tadi disampaikan. Yang pertama dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, disebutkan bahwa kita adalah umat Islam. Kita adalah umat yang terbaik. Tapi pertanyaannya, mengapa sekarang kita itu kondisinya seperti ini, seperti terpuruk? Kita perlu berpikir bahwa apa-apa yang kita dapatkan sekarang itu adalah hasil dari apa-apa yang kita usahakan di masa lalu. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim mencontohkan kita sebuah doa dalam surat Al-Baqarah ayat 129 untuk meminta kekuatan dan kebijaksanaan. Yang kekuatan dan kebijaksanaan itu bisa kita dapatkan dari 3T dan 1H yang tadi telah disebutkan. 3T yang pertama adalah tilawah, taklim dan tazkiyah, dan kemudian diikuti oleh hikmah. Ya begitulah. Dan selanjutnya sesi pertanyaan. Untuk sesi yang pertama silakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ayo bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai pertanyaan. Ya, Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu, Pak Ustaz. Jadi saya ingin tanya terkait dengan hikmah. Jadi bagaimana kiat kita untuk melatih, memperkuat kepekaan kita tentang hikmah tadi. Kadang tentu
tentunya sangat sadar itu kita tidak seperti cerita dari guru Ustadz ya, tentang perjalanan dari Kebumen ke Jogja itu menarik. Dan mungkin banyak hal dari kehidupan kita yang kita tidak sadar diberikan tanda atau isyarat. Nah, sebagai muslim, bagaimana kita cara melatih untuk memperkuat dan membaca kepekaan hikmatan terhadap tanda-tanda tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, kalau tilawah online itu kan kita rame-rame ya Pak ya? Kita rame-rame tilawah online. Tapi kadang ada grup kita tuh ada yang maksudnya kadang ada yang nggak nyimak, kadang ada juga yang tidur duluan, kadang ada yang permisi duluan gitu. Jadi maksud yang ingin saya tanyakan itu, kalian tidur duluan atau gimana itu dapat satu hatam itu atau bagaimana ya? Terima kasih. Maksudnya pahalanya itu dapat satu hatam atau bagaimana gitu? Terus apakah lebih bagus kalau itu kan lebih bagus kita baca sendiri, kita lebih cepat, lebih berasa gitu loh. Jadi maksudnya bagaimana ya? Terima kasih. Buat selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Puji Edi Nugroho dari Kebumen. Selamat Pak dari Jogja. Ini Pak, saya tertarik sekali dengan pembicaraan Bapak mengenai hati kita harus selalu bersih. Saya tertarik sekali dengan Bapak juga kita laku demikian. Bagaimana sih untuk kiatnya kita itu hatinya bersih? Cuma apa mungkin kita harus berkontemplasi, terus sering merenung atau sering memikirkan fenomena alam atau gimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz Khairul menjawab pertanyaan, saya melihat itu jarak antara ikhwan dan akhwatnya terlalu dekat. Tolong bapak-bapaknya maju ke depan dirapatkan. Tolong yang di sebelah sini merapatkan ke arah sana. Lanjut ya. Baik, Pak. Yang pertama Mas Wahyu mengenai hikmah tadi ya Mas ya. Ini kaitannya juga dengan tazkiyah tadi ya Mas Puji. Gini Mas, sebetulnya setiap orang itu kan punya naluri ya sebetulnya untuk bisa mengambil pelajaran. Misalnya kalau di Cina jurus-jurus itu diambil waktu lihat binatang, kalau jurus Pak Mo begini itu kan sebetulnya kemampuan orang untuk membaca tanda-tanda dan kemudian ini kalau saya serap, saya pakai itu bagus. Nah, ada dua yang berpikir itu Pak. Itu kan semua kontemplasi kan mulai dari pikiran. Pertama, orang berpikir itu ada dua model. Pertama, yang disebut dengan berpikir konvergen, dan yang kedua yang disebut dengan berpikir divergen. Berpikir konvergen itu berpikir yang memusat, menemukan satu jawaban yang paling benar. Nah, ini biasanya diajarkan di sekolah.
orang yang berpikir konvergennya bagus itu disebut orang yang cerdas. Maka kalau di sekolah ada lomba menghafal itu namanya cerdas cermat. Itu karena berpikir konvergen. Nah ini berpikirnya menyempit Pak. Yang benar itu cuma satu. Maka kalau yang satu ini nggak ada, kelemahan orang cerdas itu kalau yang satu ini nggak ada, dia udah bingung Pak. Maka kelemahan orang cerdas itu biasanya bingungan. Kelemahannya udah bingung. Kalau yang satu yang dianggap benar ini nggak ada, dia terus bingung. Terus apa lagi? Karena menurut dia yang benar cuma satu. Yang bisa cuma ini, selain itu nggak bisa. Nah, berpikir yang kedua itu namanya berpikir divergen. Divergen itu kan menyebar. Nah, berpikir divergen itu adalah justru berpikir untuk menemukan banyak alternatif, banyak ide. Nah, ini yang di sekolah, di rumah, itu tidak banyak dilatih, Pak. Padahal anak-anak itu, waktu di TK, itu bagus sekali. Idenya macam-macam, menggambar, bisa, wah, indah sekali. Tapi begitu masuk SD, mulai ada pembatasan-pembatasan. Maka kreativitasnya biasanya berkurang. Nah, berpikir divergen itu membuat orang menjadi kreatif. Nah, salah satu yang membuat kita cepat menangkap hikmah itu justru orang yang berpikir divergen. Dia akan cepat sekali punya ide macam-macam gitu loh Mas. Jadi ada satu peristiwa itu tidak monolitik, dia melihatnya tidak seperti lihat pakai kacamata kuda, tapi dia bisa melihat dalam perspektif yang lebih luas. Jadi seperti saya contohkan, hanya melihat mangga itu bisa melihat sesuatu yang lebih luas dari sekedar ini mangga apa, sekilo berapa, manis apa tidak. Seperti waktu kita melihat lampu ini, orang hanya kalau yang biasa berpikir konvergen, oh ini lampu listrik, hanya ada plus minus begini. Tapi kalau orang yang kreatif, dia bisa mengembangkan lebih lanjut. Kenapa dia bisa menyala? Ini bisa menyala kan karena ada plus minus yang tidak disentuhkan, tapi ada jarak gitu ya supaya ada lompatan. Oh, berarti kalau orang supaya bisa menyala itu tidak cuma plus terus, tapi harus ada pengalaman yang minus juga. Jadi tadi saya cerita supaya suka dan duka itu dinilai sama, karena dua-duanya ada manfaatnya. Kalau plus minus ini disandingkan dan kemudian didialogkan, itu bisa membuat kita lebih menyala. Misalnya gitu Pak. Ini kan cara berpikir yang berbeda dari yang konvergen tadi. Itu cara yang pertama yang saya usulkan. Jadi melatih cara berpikir yang kedua yang disebut dengan cara berpikir yang divergen. Supaya melihat sesuatu itu lalu pikirannya bisa kemana-mana. Satu. Yang kedua, orang berpikir itu juga bisa dibagi dua. Tadi menyambung pertanyaan Mas Puji. Ada yang berpikir itu di permukaan, itu yang namanya surface thinking. Jadi berpikir hanya di permukaan. Yang kedua, itu berpikir yang mendalam. Ya, Mas Puji tadi menyebutnya sebagai kontemplasi atau critical reflection. Jadi refleksi kritis. Itu yang disebut dengan deep thinking, berpikir yang mendalam. Nah, maka supaya kita bisa mendapatkan hikmah, itu kita melatih diri untuk berpikir yang lebih mendalam, mencari kedalaman. Berpikir di permukaan itu yang dicari cuma data. Tapi kalau berpikir yang mendalam, itu yang dicari adalah makna. Jadi beda, yang dicari beda. Kalau berpikir di permukaan itu yang kita di kampus itu biasanya cuma cari data. Ya jawabannya itu cuma data. Oh begini ada sekian persen, udah begitu aja. Nah sementara yang mendalam itu yang diambil maknanya. Hanya lihat ikan kita bisa sampai ke makna tertentu. Hanya lihat pohon mangga kita bisa sampai makna tertentu. Kita lihat orang kita sampai makna tertentu. Oh kalau begini orang suka, kalau begini orang tidak suka. Kita bisa mengambil sesuatu yang jauh lebih mendalam. Jalan-jalan di tepi sawah, lihat padi menguning semakin menunduk. Kalau orang yang berpikir mendalam dia mestinya orang itu makin arif, makin bisa, makin berisi, dia akan makin menunduk. Karena kadang ada pengalaman itu yang gak enak Mas. Kemarin saya ngajar, kebetulan di kelas S3. Pas saya ngajar, belum selesai azan maghrib. Kita kan kemudian sholat dulu Mas.
Nah di sebelah itu ada kelas lain, juga kelas S3 Pak. Kemudian ini pesertanya ada yang sudah seumur Pak, belum kenal dengan saya. Lalu pas selesai jamaah kenalan, Bapak juga ada kelas, kan dijawab iya karena saya di kelas sebelah Pak. Saya jawab iya Pak. Mata kuliah apa Pak? Oh di sebelah mata kuliah psikologi transpersonal. Oh iya. Bapak dari sini? Oh iya saya dari sini. Jadi saya dikira mahasiswa di sebelah Pak. Ini kan kalau kita yang enggak mencoba mencari hikmah, bersih hati gitu, Bapak belum kenal saya ya. Saya yang ngajar, saya bukan mahasiswanya. Oh bisa begitu kan Pak? Tapi dari sini saya juga saya mengambil pelajaran Pak. Berarti kalau bertanya, kan gitu pelajaran yang saya dapat, itu hikmah yang saya petik kan gitu. Kalau bertanya, jangan asal nembak. Kalian lihat dulu dan jangan dimulai dengan pertanyaan yang sensitif. Misalnya begini, pertanyaan yang umum kalau kita ketemu orang, misalnya umur sudah cukup, putranya sudah berapa Mas? Padahal dia nikah aja belum. Akan tersinggung Mas. Padahal itu pertanyaan yang umum kalau kita ketemu orang yang sudah sekian kan pasti pertanyaannya putranya berapa kan gitu. Hati-hati dengan bertanya putranya berapa kalau belum tahu sudah menikah atau belum. Jadi udah lama nggak ketemu tiba-tiba datang, udah sekarang anaknya berapa? Belum, menikah aja belum. Nah ini kan pelajaran yang saya hikmahnya yang saya ambil. Berarti kalau bertanya tidak boleh asal nembak. Kita harus lihat bahwa pertanyaan ini kemungkinan menyinggung yang bersangkutan apa tidak. Misalnya begini, ada orang yang kalau nanya itu sekarang kerja di mana? Kalau dia sedang nggak kerja Pak, lagi di PHK, itu kan menyakitkan pertanyaan soal pekerjaan. Jadi hati-hati menanyakan pekerjaan, menanyakan itu hikmah yang saya peroleh misalnya dari tadi Pak, mencoba berpikir yang melebar, yang divergen. Yang kedua, mencoba lebih ke kedalaman. Jadi tidak cuma di permukaan, tapi dicari maknanya. Dalam bahasa Mas Budi tadi refleksi, ya kita merenung, kita kontemplasi, kita memikirkan hal-hal yang lebih mendalam. Termasuk misalnya memikirkan ya hidup ini usia kita sudah sekian, mau apa, masa cuma begini saja, apa kita cuma numpang lewat, habis itu nggak dikenang lagi, kita tidak punya legacy, kita tidak punya tinggalan yang bermakna bagi kemanusiaan. Lalu kontribusi kita bagi kemanusiaan apa? Nah ini yang berkaitan dengan kontemplasi. Jadi begitu betul Pak, merenung, kontemplasi, dan memperbanyak istighfar. Memperbanyak, kita ini kan banyak salahnya, makanya kita mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena puasa ini kita sudah dilatih untuk berpuasa, nanti puasanya tidak cuma berhenti pada puasa Ramadan Pak. Biasanya ahli hikmah itu adalah mereka yang rajin membersihkan diri, membersihkan hati, tazkiyatun nafs, antara lain dengan berpuasa. Nah puasa itu juga mempertajam ya mata hati kita menjadi lebih tajam. Karena kalau kekenyangan kan ngantuk loh Mas. Nah, tapi kalau kita sudah biasa berlapar-lapar, itu jadi lebih mudah menangkap sinyal-sinyal Tuhan. Contoh yang paling akhir yang ingin saya sampaikan adalah sebelum Ramadan di Bantul itu ada penjual soto. Sotonya cukup enak, namanya Pak Bloon. Saya sering berburu, namanya soto Bloon gitu. Saya bilang sama teman-teman ini Bloon aja enak, apalagi kalau pinter. Ini soto Pak Bloon, ini sotonya enak Pak. Tapi yang mau saya ceritakan bukan sotonya. Ada anak muda yang ikut beli soto, dia pakai kaos Mas. Kaosnya itu nakal, tapi menurut saya mendalam sekali. Ini yang saya maksud tadi dengan berpikir yang mendalam. Kaosnya itu ditulisi, tulisannya begini, It's God Online. Tulisannya pakai tanda tanya itu, It's God Online. Itu kan kira-kira nakalnya itu apakah Tuhan lagi online ya? Kira-kira kan gitu Pak itu, It's God Online. Jawabnya di bawahnya itu, sure, if you keep connecting. Pasti kalau Anda selalu connect,
Jadi Tuhan itu selalu online, Pak. Cuma kita aja yang nggak connect. Ya, kita aja yang nggak mau connect. Nah berarti, mungkin orang membaca itu nggak banyak merenung, Pak. Tapi sambil makan soto itu pikiran saya, kemana-mana. Luar biasa anak muda ini. Ini pasti yang bikin orangnya entah jurusan filsafat atau apa kok sampai mendalam sekali. Ya dengan bahasa anak muda, Tuhan selalu hadir. Ya, dalam bahasa kita kan selalu online gitu kan, Pak. Selalu siap sedia. Sure, you keep connected. Tapi kalau kita connect, nah masalahnya kita ini connect nggak sama gelombang ilahiyah itu? Kalau nggak connect ya nggak nyambung, Pak. Nah kalau kita mencoba membersihkan hati, banyak istighfar, menyamakan langkah dengan langkah-langkah Tuhan, maka dalam diskusi dikatakan kalau orang yang sudah dekat dengan Tuhan, maka matanya adalah mataku, tangannya adalah tanganku, penglihatannya adalah pendengarannya adalah pendengaranku. Jadi kira-kira orang yang sudah dekat dengan Tuhan itu nanti akan dibimbing. Jadi diberi sinyal-sinyal itu kita sudah nangkap. Nah nangkap, oh ini kira-kira maknanya begini. Nah kemudian Ibu tadi mengenai tilawah online, mungkin yang one way one course ya, biasanya teman-teman sekarang banyak yang ikut bagaimana agar satu hari bisa satu juz. Ya itu kan sebetulnya cara saja untuk memaksa teman-teman agar selalu rajin untuk membaca. Ya pahalanya ya pahala yang membaca kan, Pak, yang membaca dengan lebih banyak, ya itulah yang akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Tapi catatan saya adalah membaca itu penting karena itu tilawah termasuk yang dianjurkan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kita resapi maknanya secara mendalam dan kemudian kita praktekkan. Karena para sahabat dulu itu kalau diajari Nabi satu ayat, itu kemudian dipraktekkan, Pak, diamalkan. Maka meskipun ayatnya yang disampaikan kepada sahabat itu belum banyak, tapi prakteknya sudah banyak, Pak. Karena setiap kali dapat langsung diamalkan, setiap kali dapat langsung diamalkan. Jadi tilawah tadi akan bagus sekali jika kita tingkatkan kemudian menjadi amalia. Ya, jadi apa yang kita tahu itu kemudian kita amalkan, tidak cuma berhenti sebagai wacana, sebagai pengetahuan. Terima kasih. Ya untuk sesi kedua 3 pertanyaan. Buat bapak-bapak sekali lagi saya mohon buat ke depan dirapatkan, dan ada baiknya kita bikin baris seperti kita bikin sholat. Ayo di sebelah sana bapak-bapak. Oke, untuk sesi pertanyaan yang kedua 3 pertanyaan lagi. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khairuddin, jazakallahu khairan, sangat menarik pembahasannya. Saya tertarik tadi dengan yang Ustaz sampaikan mengenai berpikir konvergen dan berpikir divergen. Saya tertarik dengan berpikir divergen. Tadi Ustaz sampaikan berpikir divergen, berpikir luas, tidak terpaku pada satu solusi, dan itu tentu bisa melahirkan banyak ide. Nah yang saya tanyakan bagaimana apabila, saya tentu kalau itu terkait dengan pengembangan produk misalnya, atau penemuan, itu cara berpikir yang sangat bagus. Nah bagaimana apabila hal itu terkait dengan memang urusannya dengan hal yang sifatnya benar dan salah. Karena agama kita kan memiliki petunjuk wahyu, dan pada level tertentu itu sifatnya benar atau salah kan gitu. Nah, ada kalanya ketika bagi misalnya seperti saya yang masih awam gitu, seringkali menghadapi suatu petunjuknya ini benar atau salah gitu ya.
Nah, dalam keadaan seperti itu, bagaimana caranya agar kalaupun kita berpikir divergen, itu tidak sampai keluar dari lingkup yang benar gitu. Tetapi tetap dapat mendapatkan alternatif solusi yang beragam. Nah, demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk pertanyaan yang kedua dari ibu-ibu, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatan untuk bertanya. Sebetulnya pertanyaannya hampir sama dengan Mbak Nilas, karena pertanyaan tadi juga kita berdua berembuk bertanya. Hanya jawabannya masih belum jelas bagi saya. Maksudnya pertanyaannya itu misalnya kita ikut tadarus online ya Ustaz ya. Jadi misalnya ada berenang gitu. Kemudian yang satu, yang misalnya saya ikut tadarus online. Udah gitu, setelah saya baca itu, misalnya saya tidur lagi gitu ya. Jadi saya meninggalkan grup yang lain yang sedang membaca misalnya, atau misalnya ada halangan yang lain, ya intinya misalnya orang tersebut awalnya ikut mengaji bersama-sama berenam itu. Misalnya setelah mengaji itu ditinggal tidur atau ditinggal hal yang lain, tidak mendengarkan, tidak menyimak intinya, atau enggak melamun ke sana kemari, atau enggak intinya tidak menyimak yang lain, belum yang lain. Pertanyaan kami itu, apakah orang tersebut mendapatkan pahala khatam Quran nanti setelah khatam mereka bersama itu? Apakah dia pahalanya itu pahala sendiri aja? Membaca sendiri gitu. Itu yang ingin kami tanyakan tadi. Jadi intinya kalau misalnya ya dapat pahala sendiri saja, kalau saya pribadi misalnya, atau misalnya ada orang yang lain yang intinya dia siapnya tadarusnya siang atau malam gitu ya. Nah, apakah lebih baik seperti itu sendiri gitu? Jadi misalnya siapnya malam ya malam, siapnya siang ya siang, tidak memaksakan ikut bersama kelompok itu. Kalau misalnya daripada misalnya setelah tadarus ternyata tidur atau enggak tidak menyimak misalnya, apakah memang ataukah lebih baik ikut grup tersebut walaupun misalnya tidur lagi, atau misalnya tidak menyimak, intinya ya seperti yang saya katakan tadi, apakah lebih baik ikut ataukah lebih baik afdalnya sendiri pada saat dia siap pada saat dia siap bertadarus begitu, tanpa ada halangan apapun. Misalnya ada halangan anak yang misalnya harus dikeluarin tidur, atau harus diberikan asupan makanan dan sebagainya, atau misalnya ada halangan yang lain begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, diberikan kesempatan buat pertanyaan yang ketiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya menjadi pribadi yang selalu bisa melihat bahwasanya orang lain ini lebih bijak daripada saya, orang lain ini lebih mulia daripada saya, orang lain ini lebih baik daripada saya. Bagaimana caranya menjadi pribadi yang seperti itu, Pak? Ini kaitannya dengan khasiat sudah berlapan semua. Ya, terima kasih buat pertanyaannya dan saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama kaitannya dengan yang konvergen divergen. Itu sebetulnya Mas, dua kemampuan yang harus dua-duanya kita kembangkan. Jadi bukan
bukan yang satu lebih baik dari yang satunya, tapi orang dalam hidup itu dua-duanya harus tinggi. Nah, sayangnya di dalam kehidupan itu sering yang dikembangkan cuma salah satu. Misalnya begini, ada yang konvergennya kenceng banget, itu di sekolah formal biasanya konvergen aja yang dikembangkan, divergennya tidak berkembang. Akhirnya meskipun pinter tapi karyanya tidak banyak, karena untuk hal-hal yang bersifat creating something itu dia tidak keluar. Nah, seniman biasanya kreatif, Pak. Dia tahu mau create apa saja. Tapi tidak banyak seniman yang hidupnya bisa sejahtera. Karena kalau pas dia pengen yang lain lagi, meskipun itu sebetulnya tidak terlalu dia perlukan, ya udah mau spend money apa saja ya keluarkan aja, akhirnya nanti habis. Banyak seniman-seniman yang nggak bisa hidup dengan sejahtera sampai tua. Itu karena kemampuan konvergennya. Jadi kritiknya menjadi tidak jalan. Jadi yang konvergen tadi itu kan bisa, oh ini nggak bener ini, kalau begini nggak bener ini kan dari yang konvergen. Maka yang bagus itu adalah dua-duanya dikembangkan. Konvergen yang dikembangkan sehingga orang itu menjadi smart, tetapi yang divergen juga harus dipacu supaya orang itu menjadi kreatif. Maka ketika kreativitasnya itu mulai keluar dari pakem, mulai keluar dari jalur, itu sudah ada warning. Oh itu kalau yang itu di agama tidak boleh, itu tidak sampai di situ kreativitasnya. Tapi ketika bicara soal cara, nah mungkin dia bisa elaborasi lebih hebat lagi bagaimana caranya. Nah, yang kaitannya dengan benar salah, tadi memang porsi konvergen memang. Oh ini nggak benar ini, jadi saya nggak boleh lewat sampai ke situ. Yang kedua, mengenai yang tilawah online tadi. Apakah yang setelah ikut tilawah online bareng-bareng baru dapat satu, kemudian tidur atau aktivitas yang lain, itu nanti pahalanya sama dengan yang khatam ikut menyimak sampai akhir, yang sudah bareng tentu tidak. Ya tentu pahalanya pahala khatam minus tidur. Rumusnya kan jadi begitu. Yang sebelah dia pakai untuk tidur, yang lain menyimak sampai akhir, kok yang satu tidur. Kalau dianggap sama kan nanti enak yang tidur daripada yang membaca atau menyimak. Tentu masing-masing akan punya penghargaan. Nah makanya soal apakah ikut online atau mandiri itu tergantung kesempatan masing-masing. Ada orang itu yang bisa tahan itu kalau bareng-bareng, kalau sendiri nggak jalan. Ada yang modelnya begitu. Tapi ada yang sangat mandiri, kalau sudah bisa begitu ya sendiri aja. Kalau saya ikut online udah dia bisa khatam sampai akhir. Disesuaikan dengan waktu dia bisa kapan saja. Misalnya pas kita ngomong anak atau pas kita ngomong suami. Jadi pas waktunya longgar dia bisa, mungkin tidak hanya satu juz, bisa 2 juz sekalian. Karena begini soal one day one juz, itu kan sebetulnya sudah moderat itu Pak, one day one juz itu. Karena kalau para sahabat dulu, misalnya Ibnu Mas'ud, ada hadisnya, Bapak bisa nanti lihat di Ihya Ulumuddin misalnya, itu ada riwayat yang menceritakan Ibnu Mas'ud itu diminta oleh Nabi ayat timal Quran fi kulli usbu, diminta oleh Nabi untuk mengkhatamkan Al-Quran itu seminggu sekali. Jadi fi kulli usbu, jadi seminggu sekali. Kalau wate wajud kan artinya kemudian sebulan sekali. Nah ini kalau Nabi sebetulnya maunya itu fi kulli usbu, seminggu sekali. Nah kiai saya itu mempraktekannya dengan cara habis sholat 1 juz. Jadi bukan badhe wajud, tapi sekali sholat 1 juz. Sehingga ketika sehari sholatnya 5 kali, itu berarti sehari dapat 5 juz. Maka seminggu sudah dapat 30 juz. Nah, saya kira itu. Kemudian Mas Abdullah yang kaitannya dengan tazkiyah, jadi bagaimana cara kita, nah ini kan soal tawadhu ya Mas ya, soal bagaimana kita selalu menghargai orang, sikapi bahwa orang punya kesempatan juga lebih baik dari kita. Caranya adalah Mas, kita berlatih untuk bersikap lebih objektif. Maksud saya bersikap lebih objektif itu begini.
siapapun itu punya kesempatan untuk menjadi orang baik dan menjadi lebih baik. Nah, kadang kita ini kan punya sikap begini. Saya kan dulu ngaji di madrasah, saya kan ngaji di pesantren, saya kan berpendidikan. Kemudian melihat orang yang sederhana itu dengan sebelah mata. Nah, lalu look down kan, kita seperti menyepelekan. Padahal kalau kita mau tazkiyah, mau tilawahnya mendalam, justru dari orang-orang yang sederhana itu kita sudah belajar banyak, Mas. Misalnya, Mas, jadi contoh. Suatu kali di Solo, saya mau ke Surabaya. Kebetulan kita bawa kendaraan sendiri bersama keluarga. Pas di pendaringan di apa itu Pak, parkiran truk gitu, ya di pendaringan ya. Kan ada masjid, pas Jumat di situ, Mas. Nah, saya ikut, gitu ya. Sampai karena dalam perjalanan panjang, saya kan masih pakai kaos, tapi kaos pakai kerah lah ya, pakai kaos pakai kerah. Kemudian saya lihat ada seseorang pakai pakaian putih-putih, pakai baju koko putih, pakai sarung putih, pakai peci putih, pakai ketup putih gitu, Mas. Ada di situ ikut jamaah. Saya bilang, ya Allah, luar biasa orang ini, udah siap di depan, berdoanya lama, khusus sekali, wajahnya cemerlang. Saya tertarik sekali dengan orang seperti ini. Begitu keluar, saya ikuti. Tiba-tiba hilang di balik pohon. Saya kan khawatir, waduh, siapa ini kok hilang di balik pohon? Rupanya, ya, terima kasih. Hilang di balik pohon. Rupanya di balik pohon itu dia ganti baju dengan baju dinasnya. Rupanya itu tukang becak, yang becaknya ditaruh di balik pohon. Saya subhanallah, tukang becak saja ketika mau Jumatan, dia ganti pakaian dengan lengkap, bagus, dan begitu selesai dia berpikir lama-lama. Kalau soal cari duit kan sebetulnya dia lebih harus segera selesai fantasi rubil art, kan bisa pakai surat al-jum'ah kan, dengan lama-lama tapi segera ke cari rezeki gitu ya, bertebaran ke muka bumi mencari rezeki Allah. Tapi tidak, dia selesaikan dulu ibadahnya dengan khusyuk. Dari situ, Mas, saya pulang itu, ya Allah, saya tadi sudah pakai kaos, doanya cepat karena segera mau ke Surabaya, kalah sama tukang becak. Di hari berikutnya, setelah pulang dari Surabaya, beberapa minggu kemudian, saya dapat pelajaran lagi dari tukang becak. Jadi malamnya itu kan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj kita kan pasti menerangkan bab sholat jamaah gitu kan, Mas. Pulang dari kantor, azan zuhur. Kalau di Jogja, di sebelah timur alun-alun Jogja itu kan ada jalan di Negara itu, ada jalan Ibu Ruswa ke timur itu. Di situ ada masjid, Mas. Saya ingat tadi malam baru menerangkan sholat jamaah gitu kan, jadi masih kuat sekali kan ingatan kita ini. Lalu kita berhenti ke masjid itu. Apa yang terjadi, Mas? Di masjid itu tukang becak sudah rapi bersok-sok. Dia sudah bersih, habis mandi, pakai baju batik, pakai sarung, pakai peci. Saya datang belakangan setelah azan baru mampir. Saya, ya Allah, astagfirullah. Gitu juga, Mas. Kita merasa bersalah, Nah, dengan begitu, sejak itu, Mas, saya harus belajar kepada siapapun. Karena kadang-kadang dari orang-orang yang sederhana itu, Pak, itu memberi pelajaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita bisa mendapatkan banyak hikmah justru dari orang-orang yang sederhana. Meskipun kita juga bisa dapat pelajaran dari orang yang luar biasa, artinya yang berada. Saya sering cerita teman saya di Jakarta itu miliarder. Tapi ketika kita minta untuk beli mobil yang lebih baik, itu dia bilang, nggak sampai hati saya, Mas. Lu padahal mau beli 10 juga mampu, Mas. Tapi kan nggak sampai hati saya, Mas. Coba, Pak. Mau punya uang loh, mau beli mobil bagus itu dia bilang, nggak sampai hati saya, Mas. Ini mobilnya mobil biasa aja. Luar biasa. Nah, begini-begini ini kan kemudian saya tarik ke dalam. Ah, ini menjadi pelajaran buat saya. Jadi saya harus begini, saya harus begini. Makanya ada saran yang sederhana.
jadilah pribadi magnetik itu tidak saja menarik, tapi bisa menarik hikmah dari mana saja. Jadi seperti besi berani yang kalau ada besi itu narik ke dia, nempel ke dia semua. Jadi kalau ada hikmah itu masuk ke kita semua, Mas. Jadi kita menjadi orang yang cepat pinter ya, hikmahnya lebih banyak. Mungkin begitu Mas komentar saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira kita 10 menit lagi kita akan laksanakan buka puasa. Dan untuk memudahkan mobilisasi, sekali lagi saya minta buat bapak-bapaknya dibuat tap seperti tap motor. Ya, yang rapat. Oh ya. Untuk selanjutnya saya akan menutup dan akan dilanjutkan setelah buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.